Karena sekarang kita sedang butuh tenaga medis, khususnya dokter sebanyak-banyaknya. Saya berharap ini ada semacam semacam mau disebut privilege ya boleh gitu. Dalam hal seperti ini mereka diluluskan gitu. Ini ada yang lagi penting nih. Saya sedang memperjuangkan mahasiswa-mahasiswa kedokteran, calon dokter, jumlahnya antara 3.000 sampai 5.000 yang tidak lulus dokternya. Karena terganjal ada uji kompetensi, uji praktek, dan uji teori. Nah, uji teori yang tidak lulus, uji praktek 90% lebih lulus. Uji teori yang kemudian membuat mereka tidak lulus. Selama tidak lulus ini, mereka tetap harus bayar, setiap ujian mereka harus bayar, begitu. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena sekarang kita sedang butuh tenaga medis, khususnya dokter sebanyak-banyaknya. Saya berharap ini ada semacam, semacam mau disebut privilege ya boleh gitu. Dalam hal seperti ini, mereka diluluskan gitu. Diluluskan, yang penting kan dokter itu yang penting praktek. Kalau mereka udah bisa praktek, bagus kemampuan untuk menangani pasiennya, di kondisi saat ini, udah salah satu diskresi hukum namanya, luluskan mereka. Saya sedang memperjuangkan, ini kan undang-undang pendidikan kedokteran. Tetapi saya berharap anak-anak yang sedang menunggu kelulusan supaya bisa praktek ini, lumayan loh 5.000-an orang itu bisa ditugaskan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik atau puskesmas yang memang sekarang membutuhkan itu. Negara sedang butuh mereka, dan insya Allah mudah-mudahan kalau mendapatkan dukungan dan doa dari masyarakat, saya akan terus menyuarakan ini untuk bagaimana kelulusan sekitar kurang lebih 3.000 sampai 5.000 calon dokter yang terganjal uji teorinya begitu. Nah, setelah itu baru kita beresin nih supaya bagaimana ada kompetensi yang berimbang antara teori dan praktek, kurikulum kedokterannya harus dibenerin atau tidak. Nah, dalam kondisi seperti ini, artinya satu hal yang sangat penting, ternyata kesehatan itu bukan hanya menyangkut fisik individu, tetapi dalam konteks yang lebih luas, ternyata kesehatan di era globalisasi ini menjadi salah satu poin penting dalam pertahanan keamanan negara. Jangan berpikir lalu, oh ini soal kita sehat, bisa kerja atau tidak. Bayangkan, gara-gara COVID yang yang kita nggak bisa ngelihat, tapi harus kita hadapi. Katakanlah pandemik ini selesai, dampak ekonominya mungkin sampai akhir tahun nggak selesai. Orang kehilangan pekerjaan udah ribuan nih PHK. Bisa-bisa nggak ada THR dan sebagainya, gara-gara persoalan kesehatan. Nah, intinya di Hari Kartini ini, balik lagi, mudah-mudahan kita semua bisa terus menyimpan semangat gagasan Kartini di dalam hati kita dan mengimplementasikannya saat ada COVID ini. Ada hal positif di sini, saatnya gotong royong, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun golongan kita,